Malaysia tak percaya timnas Indonesia U17 dengan mudah lolos kualifikasi Piala Dunia, padahal dulu Indonesia sulit mendapatkan kemenangan. Yang utama, pemain utama sebenarnya adalah Bapak Erick Thohir. Itu yang paling menjadi tulang punggung ataupun tulang belakang kepada kejayaan sepak bola timnas Indonesia ataupun di Asia Tenggara ini. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita, kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. And welcome to World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. Kemenangan telak timnas Indonesia U17 atas Yaman U17 dengan skor 4-1 di kualifikasi AFC U17 2025 mengejutkan banyak pihak, terutama di Malaysia. Tidak hanya karena hasil tersebut membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, tetapi juga karena timnas Indonesia yang dulu dianggap sebagai underdog di kancah sepak bola Asia, kini tampil begitu dominan dan melangkah dengan percaya diri. Mengingat sejarah sepak bola Indonesia yang penuh perjuangan, banyak penggemar sepak bola Malaysia yang tak percaya bahwa Indonesia bisa lolos dengan mudah, apalagi dengan skor telak. Indonesia U17, yang sebelumnya seringkali kesulitan meraih kemenangan dan bahkan harus berjuang keras hanya untuk lolos dari fase grup di turnamen internasional, kini tampil sangat berbeda. Kini, Indonesia mampu menumbangkan Yaman yang notabene adalah tim kuat di Asia dengan skor meyakinkan 4-1, yang menandai langkah mereka menuju Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari perubahan signifikan dalam pembinaan sepak bola Indonesia, yang sebelumnya dianggap sebagai negara yang kesulitan bersaing di level internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memang selalu berjuang keras untuk mencatatkan kemenangan di tingkat internasional. Sejarah panjang timnas Indonesia, baik di level senior maupun junior, selalu diwarnai dengan kekecewaan di turnamen-turnamen besar. Di level U17, misalnya, Indonesia kerap kesulitan untuk lolos ke turnamen besar, dan bahkan ketika berhasil lolos, mereka seringkali terhenti di fase grup. Pada edisi Piala Dunia U17 sebelumnya, Indonesia hampir selalu tersingkir dalam fase kualifikasi, dan kekecewaan besar menjadi hal yang biasa terjadi. Para pemain Indonesia seringkali harus berjuang melawan tim-tim kuat dari Asia, Eropa, dan Amerika Selatan tanpa memiliki pengalaman yang cukup di panggung internasional. Keadaan ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia, maupun negara-negara tetangga, seringkali meragukan kualitas sepak bola Indonesia di level global. Namun, situasi ini mulai berubah beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pembenahan besar-besaran dalam struktur sepak bola Indonesia dan fokus pada pengembangan usia muda, timnas Indonesia U17 mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa kemenangan Indonesia atas Yaman dan keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 2025 adalah hasil dari kerja keras dan perubahan dalam sistem pengembangan sepak bola mereka. Kemenangan Indonesia atas Yaman bukan hanya sekadar kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan yang membawa makna besar, baik bagi masyarakat Indonesia maupun bagi sepak bola Asia Tenggara. Tidak hanya Indonesia yang merayakan hasil tersebut, tetapi juga negara-negara lain di kawasan ini, termasuk Malaysia, yang merasa terkejut dan kagum dengan kualitas permainan timnas Indonesia U17. Sebelum pertandingan melawan Yaman, banyak penggemar sepak bola di Malaysia yang meremehkan kekuatan timnas Indonesia U17. Banyak yang beranggapan bahwa Indonesia U17 tidak akan mampu mengatasi tim-tim kuat seperti Yaman, apalagi dengan sejarah panjang yang penuh dengan kegagalan. Sebagian besar penggemar Malaysia bahkan memperkirakan bahwa Indonesia U17 akan kesulitan menghadapi tantangan berat dalam kualifikasi AFC U17 2025, apalagi untuk memastikan tiket Piala Dunia. Namun, timnas Indonesia U17 membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mendominasi. Indonesia menang telak dengan skor 4-1, sebuah hasil yang mengejutkan banyak pihak.
Keberhasilan ini tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 pertama kalinya, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka kini siap bersaing di level dunia. Kemenangan tersebut seakan menjadi sinyal bahwa Indonesia U17 kini telah menjadi tim yang kuat, terorganisir, dan penuh talenta. Reaksi dari penggemar sepak bola Malaysia pun tidak bisa dihindari. Banyak yang mengungkapkan rasa terkejut dan kagum dengan penampilan Indonesia U17 yang begitu solid dan terorganisir. Beberapa penggemar sepak bola Malaysia yang sebelumnya meragukan kemampuan Indonesia mengakui bahwa mereka telah salah dalam menilai kekuatan timnas Indonesia U17. Seorang penggemar sepak bola Malaysia, Adam Razali, menyatakan, "Saya tidak percaya melihat Indonesia U17 bisa bermain sebaik itu. Sebelumnya, saya pikir mereka hanya tim biasa. Tetapi mereka benar-benar menunjukkan kualitas yang luar biasa." Skor 4-1 atas Yaman adalah bukti bahwa mereka pantas berada di Piala Dunia. Kami di Malaysia harus banyak belajar dari mereka. Bukan hanya penggemar sepak bola, beberapa media olahraga Malaysia juga memberikan pujian kepada Indonesia. Media seperti The Star dan Berita Harian mengakui bahwa Indonesia U17 kini telah berubah menjadi tim yang sangat kompetitif di Asia. Laporan-laporan yang terbit pasca pertandingan Indonesia melawan Yaman pun mencatat bahwa Malaysia harus mulai memperhatikan potensi sepak bola Indonesia, mengingat pencapaian timnas Indonesia U17 yang sangat luar biasa. Keberhasilan Indonesia U17 di kualifikasi AFC U17 2025 ini tentunya tidak datang dengan sendirinya. Ini adalah hasil dari perubahan besar dalam sistem pembinaan sepak bola Indonesia, terutama dalam pengembangan usia muda. Sebagai contoh, setelah kegagalan Indonesia di beberapa turnamen internasional, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, mulai fokus pada pembenahan sistem pelatihan dan kompetisi untuk para pemain muda, melalui program pengembangan yang lebih baik dan infrastruktur yang semakin memadai. Para pemain muda Indonesia kini mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, yang juga merupakan mantan pemain Timnas Indonesia, berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan kedisiplinan dalam tim. Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Yaman, Bima Sakti mengungkapkan bahwa keberhasilan tim ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi antara pemain, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat. Saya sangat bangga dengan perjuangan para pemain. Ini adalah hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Kami memiliki pemain-pemain muda yang sangat berbakat, dan mereka menunjukkan kualitas luar biasa di lapangan, ujar Bima Sakti dengan penuh semangat. Setelah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, Timnas Indonesia U17 kini akan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar yang menanti di ajang tersebut. Meski sudah mencapai hasil yang sangat mengesankan di kualifikasi, para pemain Indonesia tahu bahwa mereka harus terus bekerja keras untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Keberhasilan Indonesia melangkah ke Piala Dunia U17 adalah langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Tetapi itu baru permulaan.